Kepemimpinan transformasional akan mengubah seluruh organisasi dengan mentransformasikan organisasi menuju pandangan mereka tentang apa yang harus dilakukan organisasi dan bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan. Jadi karena transformasional tadi bukan hanya mempengaruhi, bukan hanya menginspirasi, tetapi juga memberdayakan karyawan, maka kepemimpinan transformasional ini oleh beberapa ahli itu dianggap sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang ideal untuk diterapkan dalam perusahaan yang saat ini dalam proses manajemen mutu terpadu. Nah, menurut Auckland, mengidentifikasi adanya 5 hal yang harus diketahui pimpinan dalam melaksanakan manajemen kualitas, khususnya total quality management atau manajemen mutu terpadu. Jadi seorang pimpinan perusahaan itu ketika melaksanakan manajemen kualitas atau ketika perusahaannya menganut manajemen mutu terpadu, maka dia harus tahu yang pertama mengenal para pelanggan dan menemukan kebutuhan mereka. Seperti yang kita bahas di materi-materi sebelumnya, bahwa manajemen mutu terpadu itu fokusnya adalah pada Visi misi tadi Bu, sama untuk yang ke depan, visi misi ke depan. Sama apa? Total quality management, fokusnya pada transformasi, kan apa? Kan kalau perusahaan manajemen biasa atau manajemen tradisional itu fokusnya pada keuntungan dan laba. Kalau manajemen mutu terpadu fokusnya pada Pelayanan, Bu. pelayanan. kualitas Pelayanan Bu. itu adalah untuk Kualitas produk kayaknya Bu. kualitas produk bisa sama sama apa? Berfokusnya kualitas produk itu harapannya adalah Jangka panjang Bu, untuk bisa dikatakan kualitas jangka panjang Bu. ya. Karena kan manajemen mutu ini memang salah satu manajemen yang diharapkan bisa diterapkan di jangka waktu yang panjang. Makanya fokusnya bukan lagi pada laba, tetapi pada kualitas produk untuk mencapai Kepuasan pelanggan. Tujuan perusahaan Bu, kepuasan customer Bu. pelanggan. Jadi karena fokus dari total quality management atau manajemen mutu terpadu itu adalah berfokus pada kualitas pelanggan, maka seorang pimpinan perusahaan yang melaksanakan manajemen mutu terpadu harus bisa mengenal para pelanggan dan menemukan kebutuhan mereka. Karena dengan mengenal pelanggannya, dengan menemukan kebutuhan mereka atau mengetahui kebutuhan pelanggan, jadi karena dengan mengenal para pelanggan dan menemukan kebutuhan para pelanggan, maka seorang pimpinan perusahaan dapat mengarahkan staf-stafnya atau karyawan-karyawannya untuk bisa melakukan atau memproduksi barang-barang atau memberikan pelayanan guna mencapai kepuasan para pelanggan. Yang kedua, pimpinan perusahaan harus bisa menyusun standar yang konsisten dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi kalau dievaluasi kinerja kemarin untuk mencapai kinerja yang baik, maka perusahaan harus membuat apa dulu? Plan, Plan, Planning, planning atau planning itu termuat perencanaan. tolak ukur. Kemarin tolak ukur untuk mengukur kinerja karyawan menggunakan standar Kinerja. Iya, kinerja, standar kinerja. Nah,
Di total quality management, standar yang dibuat harus bisa konsisten. Karena dengan standar kinerja yang konsisten, maka kebutuhan dan harapan pelanggan bisa terpenuhi. Jadi kalau standarnya dalam pemberian pelayanan adalah A, ya kalau bisa A itu dipertahankan selama standarnya itu bagus. Kalau misalnya standar yang diterapkan atau standar yang disusun itu tidak konsisten, maka kebutuhan dan harapan pelanggan takutnya tidak bisa terpenuhi, sehingga tidak bisa mencapai kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga, dalam total quality management, pimpinan yang berkualitas itu harus bisa melaksanakan pengendalian proses dan sistem dan memperbaiki kemampuannya. Jadi bukan hanya mengendalikan proses dan sistem yang ada dalam perusahaan, tetapi seorang pimpinan itu juga harus terus memperbaiki kemampuannya, harus terus meningkatkan kemampuannya, baik itu kemampuan tentang cara-cara memimpin perusahaan atau cara-cara mengendalikan proses dan sistem yang ada dalam perusahaan. Sama seperti Bapak-bapak kemarin kan, untuk terus memperbaiki kemampuan guna mencapai jabatan-jabatan tertinggi kan apa? Kuliah, Upgrade skill. upgrade skill, kuliah lagi di Mengikuti manajemen pelatihan. di manajemen mutu terpadu pun seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa terus memperbaiki kemampuannya. Yang keempat, tanggung jawab pimpinan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kualitas, menyediakan atau memberikan motivasi melalui kepemimpinan, dan menyiapkan personil atau karyawan yang mampu mencapai sasaran kualitas. Jadi tanggung jawab pimpinan itu bukan hanya sekedar menyusun kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan itu bisa dijalankan dengan baik oleh karyawannya, yaitu dengan memberikan motivasi-motivasi yang diberikan kepada karyawan dan menyiapkan karyawan untuk mampu mencapai sasaran kualitas dengan cara pelatihan-pelatihan, dengan cara peningkatan kompetensi dan skill bagi karyawan-karyawannya, sehingga karyawan-karyawan yang dipimpinnya tersebut bisa mampu untuk mencapai sasaran kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan yang kelima, seorang pemimpin dalam manajemen mutu terpadu itu harus memberdayakan. Kemarin kan kita sempat membahas pemberdayaan, pelibatan, dan pemberdayaan karyawan. Nah, seorang pemimpin perusahaan harus mampu memberdayakan personilnya pada seluruh level dalam organisasi untuk melaksanakan perbaikan kualitas. Jadi bukan hanya dilibatkan, tetapi diberdayakan karyawan-karyawan itu pada seluruh level. Jadi kalau kemarin dalam proses pelibatan dan pemberdayaan karyawan sering adanya penolakan dari pihak manajemen, maka seharusnya yang dilakukan saat ini ketika perusahaan itu dalam masa menempuh manajemen mutu terpadu, seorang pimpinan itu seharusnya menerima pemberdayaan yang dilakukan kepada bawahan-bawahannya atau kepada staf-staf yang dipimpin pada seluruh level agar apa? Agar dalam proses pelaksanaan perbaikan kualitas perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya di level atas, tetapi juga dari level bawah sampai level atas. Next, ciri kepemimpinan transformasional. Jadi, karena idealnya tadi di manajemen mutu terpadu adalah kepemimpinan transformasional dan visioner, maka ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional itu yang seperti apa? Menurut Indra Haris, ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional itu adalah yang pertama memberikan pengaruh yang ideal. Jadi karena transformasional tadi adalah cara memimpin dengan cara menginspirasi bawahannya, maka ciri-ciri yang pertama adalah memiliki pengaruh yang ideal, yaitu perilaku yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang kuat dari para pengikut terhadap pemimpin.
Yang kedua, pertimbangan individual atau individualist considerations, yaitu meliputi pemberian dukungan, dorongan, dan pelatihan bagi para pengikutnya atau bagi para personilnya. Yang ketiga, motivasi inspirasional, yaitu menginspirasi dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan dalam penyampaian visi misi yang menarik dan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan. Dan yang keempat, mampu menstimulasi intelektual, yaitu perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi para pengikut untuk memandang masalah dari perspektif yang baru, sehingga proses pengambilan keputusan bukan hanya diambil oleh pimpinan, tetapi juga melibatkan karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Ada pertanyaan? Kalau boleh tahu plus minusnya apa Bu ya? Setiap gaya-gaya kepemimpinan tersebut kan kalau kita tadi bahasnya kan karakternya. Nah, itu kalau boleh boleh minta pemaparan tuh plus minusnya apa? Pasti kan ada setiap gaya kepemimpinan pasti ada plus minusnya. Oke, makasih Iya. Bu. Oke. Berarti kalau plus minus gaya kepemimpinan kita mulai dari sini ya. Yang Inji. pertama, kepemimpinan karismatik, yaitu gaya kepemimpinan yang membuat karyawan terpukau oleh kemampuan pemimpin yang luar biasa. Di sini plusnya biasanya orang-orang yang memiliki sisi karismatik itu tanpa dia mengupayakan atau tanpa dia harus eh, melakukan segala cara, setidaknya karyawan itu sudah cukup dibuat segan atau dibuat menuruti perintah yang diberikan oleh kepemimpinan karismatik. Minusnya adalah ketika visi misi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, tetapi karyawan itu masih tetap mau memakai hanya karena dia segan. Minusnya itu. Yang kedua, Segan dengan kepemimpinan takut beda Bu. apa? Segan dengan takut beda Bu. Atau sungkan. Beda. Mm-mm. Kalau segan itu ya karena memang sungkan. Tapi kalau takut, apa ya? Kalau segan itu ada kan orang biasanya itu, kalau segan itu konsepnya kan lebih ke menghargai. Kalau takut itu lebih justru karena biasanya ada tekanan atau karena ada ancaman. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk kepemimpinan karismatik ini lebih ke segan. Biasanya karyawan itu karena menghargai, karena mereka dianggap adalah orang-orang yang cukup memiliki visi misi yang kuat di perusahaan, maka karyawan itu biasanya manut-manut aja. Karena apa? Karena kalau Biasanya yang segan ya itu sungkan, karyawan-karyawan yang di ini Bu, yang baru diangkat sama pemimpin itu. Yang ya segan rata-rata itu. karena awalnya apa ya? Kalau segan itu biasanya terbentuk kan karena sudah terbiasa aja atau memang karena sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Rijal karena biasanya memiliki hubungan interpersonal yang lain sehingga menyebabkan dia kalau mau ngomong yang sejujurnya itu biasanya kan lebih karena segan aja, nggak enak gitu. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin yang dapat memotivasi pengikut mereka untuk menuju sasaran perusahaan yang ditetapkan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan. Plusnya di sini karena tugas dan tanggung jawab karyawan itu diperjelas, maka dalam proses pelaksanaan pekerjaan biasanya karyawan itu sudah ada tolak ukurnya yang jelas karena pemberian tugas dan tanggung jawabnya jelas. Yang kedua, kalau minusnya biasanya di kepemimpinan transaksional ini adalah karena tugas dan tanggung jawab sudah jelas, justru biasanya di transaksional ini yang terjadi adalah kayak kesan kaku gitu loh. Kalau Karena nggak ada pimpinan nggak dikerjakan. ya, jadi karena terlalu terkesan kaku, biasanya untuk beberapa karyawan itu justru kayak menganggap
menjalankan pekerjaan itu secara terpaksa. Karena biasanya kepemimpinan transaksional kan tugasmu ini, tanggung jawabmu ini, kamu harus mengerjakan ini. Nah, biasanya dalam proses pengerjaan kan karyawan ada rasa keterpaksaan. Nggak boleh tahu kalau ini dikerjakan nanti. Gitu. Jadi karena itu terkesan kaku, biasanya justru akan membuat hubungan antara pimpinan dan bawahan ini juga akan terbentuk hubungan yang kaku. Tuh. Next, kalau kepemimpinan transformasional, karena di sini melibatkan pemberdayaan karyawan, jadi plusnya itu dalam perusahaan mungkin dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya dari pimpinan aja yang berwenang, tetapi juga melibatkan pendapat dan saran dari karyawan-karyawan atau bawahan-bawahannya. Minusnya karena melibatkan karyawan biasanya dalam proses pengambilan keputusan itu jangka waktunya jadi lebih lama. Karena kan biasanya kalau melibatkan karyawan itu saran dari satu orang dengan orang yang lain itu kan pasti berbeda. Jadi kalau untuk beberapa pengambilan keputusan yang dibutuhkan waktu yang cepat, sedangkan pimpinan harus juga mendengar pendapat-pendapat dan saran dari karyawan atau yang ada di bawahannya, biasanya itu dalam proses pengambilan keputusan waktunya jadi relatif panjang atau lama. Kalau kepemimpinan visioner, karena pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan visi-visi yang realistis, menarik dan kredibel mengenai masa depan organisasi, itu biasanya plusnya adalah visi-visi untuk ke depan itu sudah direncanakan mulai dari sekarang-sekarang gitu. Jadi pandangan ke depannya itu jauh lebih luas atau untuk tujuan-tujuan ke depannya itu lebih luas. Tetapi minusnya terkadang visi yang kita tentukan itu yang disusun sekarang kan seiring berjalannya waktu pasti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi terkadang ada beberapa visi yang tidak bisa atau bahkan bertentangan dengan tujuan perusahaan. Bereset ya, Bu. Ya, itu sih. Jadi kalau plus minusnya mau dipakai yang mana dengan gambaran plus minus itu tadi tetap disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ada satu ilmuwan atau ahli yang bilang bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mengukur kesuksesannya dengan kesuksesan karyawan-karyawan yang di bawahnya atau yang dipimpinnya. Jadi dengan menerapkan gaya kepemimpinan apapun boleh, tetapi yang utama adalah dari keberhasilan gaya kepemimpinannya itu bukan hanya memperlihatkan kesuksesannya sendiri, tetapi juga melibatkan kesuksesan dengan karyawan yang dipimpinnya. Mau pakai kepemimpinan visioner, boleh. Tetapi kalau itu hanya untuk kepentingan pimpinan, ya buat apa? Berarti kan dirasa tidak berhasil. Jadi mau dipakai yang mana aja, boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Tetapi kalau untuk manajemen mutu terpadu untuk beberapa perusahaan yang saat ini sedang merencanakan atau sedang menetapkan atau menerapkan kualitas atau membangun kualitas perusahaannya, mungkin yang paling ideal adalah yang nomor 3 dan 4. Karena di manajemen mutu terpadu itu yang menjadi salah satu faktor utama adalah kerjasama antara pimpinan dan karyawan. Disesuaikan dengan tujuan perusahaan.